Itu dia. Kalau nggak dapat semuanya early-nya. kembali bersama saya Adoni Christian di Bahas MLB Bala Duduk kali ini di weekend ke-6 hari yang ketiga match yang pertama. Lebih ke utility berarti ya, Antara Navi versus TLI. Reveal position, Kita akan bisa bakalan ngintip sama-sama dari ke formasi plus shortcutnya nanti yang bisa match-nya akan ya. membuat macro play itu bisa Langsung jauh aja ya. berjalan. Tapi last band Karena tadi dari pulang Navi mid lane lagi kayak tadi ibadah enggak langsung ya? ngantuk Cici langsung gila. Cici Pengantuk Gold banget. Lane mungkin yang Udah syuting chance-nya bentar tadi, bakal cuman besar udah ya. sambung jadi Ya, karena aku ada memutuskan untuk istirahat dulu. kan ya. Tapi bukan. Ini draftnya aku udah tahu nih. Soalnya Tapi udah ada lapu-lapu Ini ya. kanan nih Baju seharusnya bisa jadi striker juga lah. lupa aku. Game insurance dia marksman jatuhnya. Oke. Harit diamankan. Arlotnya pokoknya Rom lah. Oh Ini Esme. kayaknya butuh gold lane marksman mungkin ya. Yap. Esme. Ranger masih oke. Real. Oh iya. Ya iya, Esme iya. Granger, Esme Granger. Ya, Kiri Esme memang Granger. continuous damage. Ya, Kedua, kanan. ini Navi punya frontlaner yang sangat kuat. Lupa aku ya, Oh, apa ini ya. berarti Arlotnya di Rom. Romer, Romar Lord. Oke. Oke. Buat masih suka sih gua. Afro ya. Dan Oh. Afro juga ini potensinya jadi kelihatan banget ya. Semenjak Iya, ada iya, angin iya. segar buat Nav. Has Boltnya untuk tim Tidak, Kanan ini nih. tuh. Mana? Ya. Match kita mulai ya. Aku udah nonton. Sekarang bukan tanya. Kah, tim Nav, Oke. Pepel. Di matchnya aku belum. let's go. Intinya performa dari Chip yang akhirnya juga terlepas. Karena biasanya kalau hero yang udah kena ban, sudah sering kena ban, agak susah om. Oh, tapi lihat di arah mid lane ini agak cukup double vengeance saya udah keluar di sana. Tapi ngomongin cara veteran dan juga Young Blood, ini head to head yang bisa kita bilang agak cukup mengerikan. Ya, sama-sama punya unique pool hero yang ya masih ada di posisi ke-9 dan ke-10. Nggak terlalu banyak ya untuk uniknya. Tapi Esmeralda nih di tangan Kars. Luar biasa sebenarnya. Menari ya. Sangat menarik sekali terutama waktu ada combo dengan Angel lah pada hari itu ya. Iya, dan kalau ngeliat dari Widi yang kena poke terus-terusan juga ini ngebuat positioning Widi untuk main agresif agak sedikit harus diredam om. Ya, apalagi Ukir dengan Jusin ini adalah salah satu base hero yang sering dibawakan dengan dia juga. Dan belum support untuk Esmeralda, ada agility plus wilderness Gila, blessing. rotasi kenceng nih om. Betul, pasti ngincer untuk adanya rotate yang cukup cepat juga. Sedangkan berhadapan dengan lapu-lapu, akan jauh lebih memudahkan juga untuk Esmeralda bisa menangin di lane-nya dia. Lebih nyaman kan. Matchup- Susah untuk bisa diusir. Matchup lane menang ya. Haritnya juga nanti di teamfight bakal lumayan kesulitan. Dan nutupin juga untuk magic damage ya karena Shiva lebih memilih untuk Granger sekarang ya om. Yep. Oke. Kalau kita bisa melihat di mana Aran memang harus agak terpojokkan, kita lihat ngomongin di early game dia butuh cara dominance atau mungkin dia mau damage ke arah si Albert, itu kita masih belum tahu arahnya gimana. Cuma ngomongin ke arah Aran yang udah struggle seperti ini, kondisi yang berbahaya adalah ketika ganking itu terjadi. Ketika ganking terjadi ke arah Aran di saat menuju ke arah turtle yang pertama itu sangat bisa membuat Liquid kehilangan turtle. Dan Liquid sekali kehilangan turtle-nya, ini ngebuat snowballing untuk Andoriu. Yep. Joe nggak bakal bisa keep up di early. Bukan nggak bisa keep up, tapi di early-nya dia nggak bakal mampu dan nggak bakal kuat. Dan lihat Joe dari bottom lane coba untuk membuat Kars di sana. Sedikit struggle tapi tidak akan kenal diam karena Afro Orang untuk dulu, jalan orang Willy dulu, orang untuk dulu. bisa melakukan zoning. Joe udah buka ulti loh. Mereka mencoba untuk memberikan zoning out. Ada Ryu disaring oleh serang Aran. Fokus ke arah belakang. Ryu manipulation depan. Andoriu mati. Berhasil mendapatkan Andoriu. Tapi Widi sekarang mati, ada Widi. Afro Joe mati. tidak tinggal diam. Mencoba untuk membaik time semaksimal mungkin. Oh. Karena target Joe utama mati. dari sosok seorang Ukir adalah Joe. Pertukaran 2 jungle. Menuju ke arah 3 point kill di tangan para pasukan dari tim Navi. Aran gak ada jalan lagi untuk pulang datang take down. Yes, kill. Telah melakukan tugasnya. Yap, Tiga tukar Tapi tiga. sayang sekali gak terjadi. Iya, pertukaran nyawa banyak banget sampai akhirnya pertukaran antara kedua belah jungler yang ngebuat dari Turtle ini masih belum dieksekusi om. Iya, yang aku kira tadi Andoriu ketika tumbang ada objektif yang terbuka dan bisa diambil ya. Ternyata enggak ya. Tapi ternyata fight itu yang dicari oleh kedua tim ini juga. Dan jangan lupakan tadi dari minimapnya, itu Shiva sudah mulai jalan kan tadi. Dan ini sangat-sangat mendekat karena ini adalah sebuah map di mana kita melihat adanya river yang belum selesai juga dari tadi. Iya karena masih ada objektif di situ ya. Dan juga enaknya ada Waiwong tadi dari Widi yang akhirnya bisa join the fight lagi setelah dia tumbang. Dan akankah ada setup menuju ke arah Turtle dengan waktu dekat karena sepertinya melihat untuk head to head ini Fredrin kan lebih enak untuk memegang objektif. Cuman nggak buru-buru juga ternyata. Iya. Tapi dari Aran yang memang bisa dipegang ya untuk Esmeralda ini semakin membuat kayak dari tim itu kalau mereka mau melakukan setup mereka harus bisa melewati Kars terlebih dahulu. Uh-oh. Joe! Oh my god, solo kill! Joe!
berhasil mendapatkan Cold Laner dengan sangat mahal. Pertukaran dengan adanya satu turtle sekalipun sebenarnya tidak akan terlalu worth it. Tapi itu setidaknya akan ada hadiah untuk CV. Permainan yang sangat luar biasa dari Chou. Flanking ekstrim, gameplay ekstrim, dan ternyata all vote for Na'Vi. Tim fight bisa dengan shotgun berhasil membuat Uproar takedown. Nampaknya para pasukan dari tim Liquid mencoba untuk membuktikan kepada para caster kalau para pasukan mereka tidak tinggal diam. Oke, dan udah mulai dipegangin Widi. Gak ada shortcut lagi, udah gak ada shortcut lagi. Dan untungnya Flicker berhasil menyelamatkan Widi. A press for nothing. Yap, wow. Tapi dari sekian banyaknya talent prediction yang menuju ke arah Na'Vi, hampir semua dua kecuali Omawan. 2-1. Iya, masih ada kesempatan sebenarnya untuk tim Liquid. Bahkan aku hampir ke tim Liquid loh sebenarnya tadi. Oke. Ya, karena sebenarnya permainan dari Na'Vi juga kan mereka nggak terlalu bagus kan di minggu-minggu yang terakhir. But let's see, karena secara laningnya mereka masih cukup oke sih sekarang. Mereka masih bisa pegang lanenya. Cuman melepaskan chip apakah opsi yang bagus juga? Yes, karena secara pertukaran dari tadi kita lihat sama-sama mencari trade yang worth ya. Bagaimana poin killnya diambil, objektif ditukar dengan yang lainnya juga. Sehingga dari segi goldnya yang kita lihat di 5 menit pertama ini nggak terlalu jauh, bahkan salib-salib. 100 perak loh. Iya. 100 perak itu untuk di MPL ID itu jarang loh terjadi. Sengit Kenapa? ya? Iya, karena sesengit-sengitnya mereka pun kadang tuh masih ada 1000. 1000 kalau nggak 500. Di atas 1000, 2000, 3000 itu baru mungkin dominasi. Iya, dengan satu turtle biasanya kan kita lihat ada 1000, 1000, 1500, iya. ya kan? Tapi ini dengan satu turtle hanya dengan 200-an masih cukup berimbang. Dan Kars lihat pegangin Aran, tapi hati-hati. Terlalu sakit apa yang diberikan oleh Kars. Lihat bermain dengan mencoba untuk menggoyang para pasukan dari tim Liquid, tapi Kars still survive dari bottom lane. Gak ada jalan lagi keluar untuk para pasukan dari tim Liquid kalau dia memaksa mendapatkan Kars. Kenapa? Karena pertukarannya akan dengan poin kill sangat banget. Surprise WD menuju ke arah top lane dan pasukan dari tim Liquid. Mereka memilih untuk mendapatkan bagian Tidal Flash menuju ke arah tanpa adanya following on damage membuat para pasukan dari tim Liquid masih bisa menuju ke arah belakang. Terperangkap satu pemain reward manipulation dan Andoryu berhasil mendapatkan Aran dan juga pasukan dari tim Liquid. Mereka tidak ada habis-habisnya. Team fight yang tiada kendor membuat tim Liquid berhasil membalikan kembali kanan dan Kaboke bermain dengan baik dengan satu turret, satu objektif, Kabuki 2 poin kill. Wah, ini bahaya sih, shortcut dari Widi yang sering kali ya menjadi momentum, tapi balik lagi dengan banyaknya poin kill yang tadi ditabung sama tim Liquid. Ada pertukaran terus-terusan yang bisa dilakukan sama Na'Vi karena tadi Karsnya juga coba untuk pegang tengahnya sehingga goldnya masih belum beranjak terus. Yap. Setuju banget Om Mama. Ini masih belum jauh sih untuk urusan dari goldnya, bahkan untuk objektifnya lebih dulu. Ini dipegang dengan Na'Vi juga. Ya, pertukarannya di sini ya, poin kill yang tadi diambil, secure lagi objektifnya, dan di menit yang ke-6 ini baru turtle kedua. Karena dari tadi kita lihat banyak banget fight-fight yang emang saling diladeni satu sama lain ya. Yap. Berarti kita hanya akan melihat 2 turtle ya. Harusnya. Game yang pertama sekarang. Bagian bawah belum pecah untuk turretnya, tapi ini difference dari goldnya hanya ada di turret. Berarti kalau top turretnya bisa diambil oleh Na'Vi, gold akan kembali berimbang juga. Baru 1000 tadi, nyentuh angka 1000, dapat turtle turun lagi 600. Tarik ya, langsung ketarik ke bawah lagi. Tapi ya, kehadiran dari Widi yang memang harus diwaspadai. Karena berani juga untuk Widi yang tadi membuka shortcutnya dia, bahkan di tengah-tengah dari turret. Yap, apalagi Widi bentar lagi on the way ke freezing time ya. Ini bakal lebih mudah lagi untuk shortcut, tapi wow. Oke, sengaja dipancing tim fight ini dia. Ini sengaja dipancing oleh para pasukan dari tim Na'Vi. Ingat, tim Liquid gak boleh kesambut karena informasi yang didapatkan adalah tidak adanya Brave Fighters. Dan ini untung ada satu spell yang tidak dikeluarkan Yeskiel. Tidak ada flicker. Bayangkan kalau Yeskiel tiba-tiba dia memaksa flicker. Wah, Ngeri ya. berat itu untuk Berat. tim Liquid. Oke, kembali tenang keadaannya. Sekarang agak sedikit diturunkan. Sedang mencari lagi gimana caranya momentum untuk memancing team fight demi team fight. So far so good dari keduanya, belum terlalu tertinggal jauh juga. Tinggal dari tim Liquid nih, momentum shortcut ini yang dari tadi akhirnya menjadi genderang perang, Om. Ya, itu harus dicari memang ya. Dan kita nantikan pastinya. Na'Vi 87% untuk audience prediction. Wow, Na'Vi mendapatkan suara yang sangat tinggi Om dan juga Ho. Iya, tapi untuk kalau ngelihat dari by performance di 8 menit pertama ya, Wah. kayaknya chance dari tim Liquid ID justru Yang lebih bagus. lebih bagus ya dan lebih gede ya.
Betul. Buat Let's See lah ya, karena masih ada Chusin juga di bagian top. Kabuki open Oke, team fight. Kabuki kali ini mau coba dipasang, ditangkap begitu saja. Tidak ada purify kembali, Kabuki take down. Satu buah point kill yang sangat mahal. Lihat akan coba dipasangkan hingga Skypisternya aktif. Jangan lupakan hal tersebut. Berhasil dengan Final Slash menuju ke belakang Aran digocek oleh CV dengan tidak ada flicker kembali. Aran menjadi point kill yang Mana yang ketiga. lain? Dan Skypisternya langsung 30 stack membuat CV kali ini dalam posisi yang maksimal. Yap, dan itu adalah satu buah hal yang dilematis. Tapi masalahnya Kars, Memaksa di depan sana Kars. Ingat terlalu sakit apa yang diberikan oleh Joe. Damage-nya solo kill dan bottom lane. Tapi Joe memilih untuk mundur ke arah belakang karena dengan adanya Lord yang sudah didapatkan oleh perpasukan dari tim Navi, Joe tidak akan bisa pulang. Joe akan ditutup dengan sandwich. Tapi sayangnya itu dia kegridian yang sangat dihindari oleh Joe. oh tapi tim Liquid ID balik lagi dengan satu kata, shortcut. Itu bisa jadi bagus banget, bahkan tadi kayak jadi jatuhnya ke absen satu-satu karena masuknya sendiri-sendiri Om. Iya benar juga sebenarnya itu posisi yang tidak seharusnya dilakukan lagi tim Patrick. Final Slash, one manipulation dan banget stack. Ini bikin dari CV menjadi 40 stack kali ini. Dari bottom lane, target dari Joe menuju ke seorang Kars dengan solo kill akan coba dilakukan semaksimal mungkin. Lihat Lambada mencoba untuk bermain, tapi Kars flicker. Target utama menuju ke Yaskiel. Apa yang dilakukan Kars? Mencoba untuk memaksa Yaskiel warga flicker dan seluruh distract dilakukan Kars. What a play for Kars. A dive in ke arah turret. Memastikan tidak ada high ground untuk tim Liquid. Flicker, siapa sangka langsung ke YSG dan Aran bakal coba dikejar. Aran flicker kembali telah dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Liquid kehilangan 2 sound skill. What a play from Kars. Apa yang terjadi? Kita lihat sini. Flicker unpredictable dan bahkan Kars memaksa menukarkan Yeskiel dengan Kars worth it ketika Lot menuju ke arah high ground. Iya pemikiran Flicker bahkan Falling Star Moon-nya belakangan. Belakangan ya, karena memang Flicker tadi untuk menghindari Void Crystal kan tadi, jadi tidak terkena efek slow juga. Flicker dipakai dan tumbangnya Hes juga. Tapi so far kita melihat akhirnya ada perbedaan gold yang cukup signifikan terjadi. Oracle untuk Kars dan juga ada Enchanted Talisman. Cooldown ini sudah bisa dipastikan akan lebih cepat lagi untuk Esmeralda bisa melakukan Stardust Dance. Dan untuk harinya Holy Crystal, next item. Kabuki juga sebenarnya sudah akan memiliki damage sebentar lagi. Tapi satu yang kalau kita lihat ya, komunikasi dari tim Liquid lagi-lagi terjadi adalah satu team fight, tapi follow up-nya tidak secara bersamaan. Oke, kalau kita ngeliat dari 8 menit pertama mereka memang menjalankan job desk masing-masing dengan cukup baik ya. Tapi di saat kayak udah mulai menuju ke arah mid game, setiap ada decision demi decision dan kelihatan di situ semuanya masing-masing. Betul. Ya, kalau Aul sadar apa yang Aul sebutkan itu yang terjadi permasalahan tim Liquid. Dari kemarin ya. Masing-masing. 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 Oke. Bermain secara masing-masing itu berat untuk PPL Indonesia. Iya. Kenapa? Mereka harus as a pack, balik lagi as a pack. Kayak tadi juga kan, shortcut itu bisa jadi bagus banget untuk team fight bisa dimenangin atau bahkan kayak tadi jadi petaka untuk satu-satu di absen, apalagi juga Shive dengan lethality stack-nya bakal lebih maksimal lagi sebagai eksekutor Om. Dan ini taruhnya kan dicabut satu demi satu juga sekarang ya. Sedangkan lane yang berbeda di Widih Joe. kelihatan, Widih kelihatan. Flicker. Mencoba dipukul mundur ke arah belakang, shortcut telah terpapa perpasukan dari tim Liquid. Mereka melakukan respon ke arah bottom lane. Joe membiarkan saja shortcutnya. Tapi kali ini perpasukan dari tim Liquid, mereka tidak kehilangan siapapun untungnya. Dengan respon yang dilakukan Joe, ini membuat para pasukan dari tim Liquid merasa mendapatkan sedikit keuntungan. Aku bilang sedikit kenapa? Kalau turretnya pecah, itu maksimal. Iya, tapi so far masih aman ya karena react dari Shive juga udah langsung menuju ke arah base turret top lane untuk menjaga bagaimana tidak adanya dorongan dari segi wave minion. Tapi kali ini Lord-nya sudah mulai coba untuk dikendalikan oleh Andorium. Mungkin bisa dipegang sekarang juga karena 5 melawan 5, tinggal positioning dari Yeskiel apakah akan ditemukan oleh pemain-pemain Navi karena real world yang paling harus dihindari oleh Navi. Oke, tapi mereka harus lebih aware lagi dan ini dia vision yang telah dibuka oleh Joe. Aaron langsung ingat juga ada seorang Andrew dan ada Prescore with retribution. Berhasil mendapatkan Lord, bahkan WD terkena Final Slash membuat termasuk dari tim Liquid. Mereka kali ini mendapatkan satu buah punishment yang sangat mahal. Looking for wipeout. Lihat Kars dari top lane. Sodingat berhasil mendapatkan terhadap Yaskiel. Lord bebas bergerak dan bahkan Ryu masih standby on position. Tapi posisi dari Joe, dia berhasil mendapatkan 5 point kill dan memang Joe tidak bisa dipungkiri terlalu sakit. Catatan itu terjadi di tangan dari Cipe. Pressford langsung terlalu sakit, setengah darah Aran. Memaksa Brave Fighters untuk apa? Untuk mendapatkan satu turret. Dicoba untuk ditutup ke arah Kars. Kars tahu dan Aran! Flicker! Terlalu terburu-buru. Memaksakan keadaan Andorium versus 2 orang membuat dirinya terlalu kuat di depan sana. Tapi jangan lupakan, damage dari Joe tidak bisa dibendung dengan hampir full item. What a fight dari keduanya.
Memang Lord didapetin sama Navi, tapi dengan poin kill yang dipegang sama tim Liquid ID sehingga kali ini keadaan kembali netral. Keadaan kembali sama dengan tersisa juga Nice. 3 base Impact-nya turret. ada. Tapi yang perlu diwaspadai adalah Kars yang sangat-sangat langsung menargetkan dirinya terhadap Yeskiel. Iya. Bahkan dikejar sampai base turret atas tadi. Buset sendirian. Dan 2 dead dari IS juga datang dari Kars. Tapi ada problemnya, Paul dan Omawa. Oke, memang dapetin ESL, tapi dengan tidak adanya Kars, lihat, mereka backline-nya itu ringkih. Mungkin mereka bisa bergantung dengan Fredrik. Konsel banget cuma di pasar, Wow. Final Slash! Berhasil mendapatkan ESL lagi dan lagi menjadi target utama apa yang dimiliki mereka. Dengan adanya Aaron tidak memiliki flicker kembali, maka coba dipasok dari poin kill yang kedua. Skyfisher menambah kembali double kill di tangan dari seorang Sive. Ingat, kali ini Joe, oke, dia suka bermain dengan lane jauh. Oke, Joe emang bermain dengan sangat baik untuk skill laning management. Tapi Joe nggak bakal bisa kalau dia ngelepasin base turretnya tanpa ada dia. Yap. Dan harus diwaspadai oleh Navi ya, di mana keberadaan dari Widy-nya juga karena lagi sneaky peeky di belakang. Dan siapapun nantinya yang spawn dari tim Liquid itu bakal lebih mudah lagi join the fight dengan adanya shortcut, Om. Nah, awareness sih, awareness dari Afro dan Kars di sini dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka berdua yang mampu untuk masuk ke dalam rumput. Dan ya mungkin coveran ke Ukirsnya memang harus dijaga juga karena follow up dari Ukir ini diperlukan untuk bisa memberikan efek dari lantern flare itu sendiri ya. Topnya ini lane jauh yang menjadi PR sekarang untuk Navi ya. Bisakah mereka mengontrol untuk lane jauh mereka yang sering didorong oleh Joe seorang diri. Karena pertahanan dari Navi sendiri cukup terbuka ketika ada wave dari minion yang berjalan dan gagal untuk dibersihkan dengan cepat juga. Yap, dan main cepat juga ini kan selalu bisa dilakukan sama tim Liquid ya. Kalau mau main ganking juga ada Widy. Kalau misalkan emang nantinya mau set up di area dari Lord juga ya siap banget. Tapi balik lagi wave atas PR dari Navi juga kan udah mulai bertumpuk nih dari segi minionnya juga. Tapi tinggal Karsnya menjalankan tugasnya mau kemana nih? Strats ya, mau pegangin Yeskiel atau memperkuat team fight-nya? Pegang Yes mungkin jawaban yang paling bagus ya. Kan jangan sampai ada reward waktu mereka sedang melakukan team fight. Karena akan merugikan Fredrin dan juga Chusin. Tapi jujur, kalau misalnya Joe suka bermain dengan parlen-parlen seperti ini, memang tidak bisa dipungkiri Fanny harus di respect. Yep. Ataukah ya bisa kita menyaksikan kalau kondisi menuju ke arah Joy itu juga bisa jadi potensial gitu loh. Dan Kars tahu dia bisa dimakan sama Widy, sama Joe. Lihat Des mendengar belakang, bakal coba dipasang Kars. Zoning out ya, flicker for defensive, mencoba melawan distraction, pertukaran dengan adanya Lord. Semua menuju ke arah Kars, waktu yang terlalu banyak dibeli. Pertukaran dengan adanya Lord, is it worth it or no? Dan yes, worth it total. Yap, walaupun Kars juga udah trigger flickernya ya, tapi 35 detik untuk Gila. Kars hadir kembali. Itu pertukaran yang menurut aku sangat mahal bisa dilakukan oleh Navi karena mereka dapat Lord. Yap. Dan bahkan Kars mungkin bisa menyusul nanti ya selama Lordnya akan dibiarkan saja slow push. Ya, Edition untuk Navi nanti nih untuk bisa masuk ke dalam area baseline dari tim Liquid ID juga. wah, tapi Kars kali ini nggak bakal bisa bertahan dengan lama. Udah siap open di tangan dari Chu. Dan ini menandakan pasukan dari tim Navi, mereka harus lebih sadar. Lord kali ini bisa diselesaikan dengan cepat, jangan lupakan itu. Bisa diselesaikan dengan cepat dengan adanya high ground yang dimiliki dari tim Liquid. Oke. Tapi ya, Tugal ini akan coba untuk dikuasai terlebih dahulu juga. Karsnya akan respawn memang, tapi Lordnya mungkin bisa cepat dibersihkan. Kecuali nih ya, Navi mencoba untuk masuk lewat belakang dan memaksakan ada tim fight yang dimenangkan dengan mereka juga. Alright, kali ini satu strategi yang gue suka dari Kars, dia buka dulu kanan bawahnya supaya kalau tiba-tiba ada chip udah ketahuan. Tapi nampaknya informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim Liquid kali ini mencoba untuk menangkap di mana Sive berada. Wedi terlihat positioningnya, bahkan coba dipaksa. Ada Vengeance, tidak mau terlalu terburu-buru di atas kita bisa kita makan. Scienfisher kembali lagi meledakan Wedi. Tidak ada Ngapain? Wedi. Tidak ada Ngapain Widy-nya? shortcut. Wow, itu dia. Kok tak mau Yang bikin Widy yang move, memang ngapain dari jalan belakang? dia tadi mau tabrak ke belakang juga, tapi ternyata diurungkan niatnya untuk bisa membuka shortcut. Tapi Ukir ada satu buah es Queen One di dalam tubuhnya. Console Gaming menuju ke arah Afro. Apakah akan ada flicker dengan ada final slash yang dimiliki dari Afro? Dia menahan, tidak mau terlalu terburu-buru dengan adanya remote manipulation. Dengan ada wave yang mendorong di dua lane yang berbeda. Tapi kali ini mereka lebih memilih untuk mengompongkan saja turret yang dimiliki dari tim Liquid. Iya, lebih bermain cukup hati-hati kali ini dari Navi. Tapi ingat, masih ada super wave minion di 3 lane yang berbeda berikutnya. Afro! Sudut panah di Afro, ada final slash! Berhasil mendapatkan Joe. Des ke arah belakang tapi dapatkan dengan sangat karat untuk mau termasukkan dari tim Liquid ataupun ke arah belakang. Dia bisa diberikan dari Steven, tidak bisa dibentuk. Kabuki masuk terlalu dalam. Tanpa ada cover. Hasil immortality tidak bisa terlalu lama. Dapatkan Kabuki. Terkena stun Skyfisher Wedi. Fans everybody di depan sana dan Arat. Hanya bisa tenggelam di dalam permainan dari tim Navi. Dan satu persatu mereka absen membuat Joe dan juga Yeskiel
Tersisa Jelek perang. jadi 2 orang terakhir. Fokus ke arah base. Jadi semua jawaban. Joe masih ada Des. Solo kill tidak bisa terjadi dan bahkan Joe tenggelam dengan Sky Mister dan hilang begitu saja. Shutdown. Liquid berhasil dihancurkan di Nggak bagus sih game-nya tim Liquid. pertama. Jual beli Perangnya serangan jelek, memang perangnya jelek. terjadi. Tapi ternyata Banyak move yang komit dipertanyakan. dan juga komunikasi dari Navi yang akhirnya berhasil untuk bisa mengamankan 1 poin di game yang pertama. Yap. Dan tim Liquid ID masih buntu. Yap. Sebuah jalan buntu yang cukup. Ya jelas gitu langsung. Pakai opsi dia tuh cuma maybe sama Toy ya. Betul. Dan hasilnya bagus loh. Ya, karena itu hero farming juga sebenarnya. Iya. Harus lihat lawan yang di depan siapa kebetulan ya. Hero Navinya itu positioning. benar ada di red side mereka. Oke. Dan last ban dari tim Liquid setelah high loss-nya di ban sama Navi. Gatot Gatot Kaca, itu dia. Combo Gachi. Tidak dilepaskan. Diambilkah Gatot Kaca? Mungkin kalau misalnya Om Wawa dan Al tadi bilang karena Lonconya harus di-ban dan dilepaskan, bisa jadi opsi dia opsinya. Opsinya. Counternya. Iya, opsi dia opsinya. Oke. Tapi bisa juga bahkan diambil sekarang cowoknya sama Gatot Kaca. biar dan itu cowoknya. Di kondisi ini bisa menjadi salah. Dan Pak itu bagaimana? Jadi pas Oke. Akan menuju ke arah EXP dari Aran. Dan Granger-nya yang akan diamankan oleh Kabuki. Komitmen tim League. ya, betul. Lawan badan Tapi mereka sudah bisa. Enak nih opsi dia karena Toto. Wow. Lukas, No, Lucas EXP. iya Lukas cicinya EXP. gold lane ya. Iya, cicinya di gold lane. Itu yang EXP. XP ya. Lupakan Liquid. Liquid seram ini Terus loh. XP. Ini match point yang seram. Seram-seram ya karena kesempatan dari tim Liquid untuk menuju ke babak playoff ini makin sempit tentunya ya. Karena kalau ngelihat dari Kars sekarang dengan Lukas EXP nih Yep. berhadapan dengan Ruby Om. 11-12 ya. Cuman memang nggak bisa di cancel nanti buat flash combo yang harus diwaspadai juga dari Ruby-nya. Selama masih ada minion depan harusnya si Aran akan baik-baik saja karena efek DJ-nya akan jauh lebih cepat. Widih! My God! Hampir aja first blood bisa dimakan oleh perpasukan dari tim Navi. Dan bayangkan kalau Apro itu komit. Cuma karena dia sadar dia tidak mau terlalu komit, biarkan Widih yang mengeluarkan flicker terlebih dahulu. Iya dan ini juga Navi sedang mencoba untuk menjalankan persyaratan untuk adanya hyper carry Sunshin. Yes, Kial akan kembali lagi keluarkan flickernya kah? Iya, enggak ya, masih cukup aman dan snowball lah yang dicari oleh Navi Om Wawa. Iya, dari early-nya kita sudah melihat adanya pressure yang besar juga ya. Dan itu dia, dari Widih yang kembali bisa diangkat dan presence dari Widih yang harus bisa membayang-bayangi Andoryu ini belum tampak sama sekali sampai dengan sekarang. Ya ini mungkin yang aku bilang tadi Om Wawa sempat berbicara kangen dengan apa Khalidnya. Khalid. Tapi kayaknya cowoknya lebih oke. Kenapa? Khalid ini benar-benar seakan-akan kalau dia masuk sekali tuh pulang mungkin bisa hanya dengan nyawa ul. Iya, Sorry dengan nama. dengan nama doang ya. Gak pakai nyawa. Dan soalnya kayak dari tadi juga agresivitas mid lane-nya kan ini head to head-nya beda ya. Power clear udah jauh pasti dipegang sama Chusin di atas Angela. Betul. Dan itu yang akan menjadi misteri nih sekarang ya. Karena secara untuk magic damage-nya memang bisa ditopang dengan Joe juga ya buat BNS-nya. Udah 4. Kas sudah 4. Ini menandakan kalau para pasukan dari tim Navi mereka benar-benar komit menuju ke arah objektif netral. Itu dia Kars. Setelah melakukan rotasi, akan coba melakukan sedikit distraction. Informasi yang didapatkan adalah ada Joe di depan sana. Apro mencoba untuk bermain dengan ada flanking, melakukan clear Widih, push Widih, siapapun di depan sana. Wedi, jangan lupakan ada Kars di depan sana dengan buntut 9-nya rubah dan Raptor dari Joe. Berhasil membuat sedikit buying time. Mengangkat Joe menuju ke arah depan. Tapi dengan 2 kali the way out yang flicker for defensive. Tapi ternyata bukan itu tujuannya. Flicker for offensive dari Kars kembali menjadi poin penting untuk bermasuk dari Navi depankan. I'm a fan of fanatic. Di balik sana ada Widih yang tenggelam ketika dia mencoba untuk menghadapi dan mendapatkan poin kill atas serang Andoryu. Iya dan Andoryu dapat poin kill ya walaupun turtle-nya didapatkan oleh tim Liquid ID dan bisa dikatakan ini masih menjadi keuntungan untuk Navi Om. Ini pertukaran yang bukan cukup adil harusnya. Iya, ini sangat bagus bahkan untuk Navi juga ya. Dimana mereka memenangkan duel tadi. Kayak Widih plus Angela. Widih nggak boleh over. Itu menurutku udah over. Kenapa? Karena kalau dia udah lewatin sungai, sampai zoning cukup. Pertama, mereka nggak punya damage. Kedua, Widih memang punya flicker. Tapi kalau YSKL tertinggal, YSKL nggak punya flicker. Kadang jadi buy one get one ya kalau udah ada isi Angela ya. Iya, itu terkadang suka ada buy one get one. Karena YSKL-nya nggak punya flicker. Kasusnya berbeda kalau YSKL punya flicker. Oke, wasting time hanya di skill aja. Oke. Tapi untuk sejauh ini
masih memang belum terpaut jauh juga ya. Tim Liquid masih mencoba untuk bangkit dan Aran untuk bagaimana dia ada di dalam satu buah teamfight juga bakal penting banget Om nantinya. Iya, dan Aran yang memang paling harus dicari sebenarnya. Dia punya crowd control yang cukup besar ya. Mungkin dimulai dari Unoffended dengan Don Run juga untuk bisa menahan Andorio nih. Tapi ya semua bus akan dicek terlebih dahulu. Kita melihat adanya tambahan 30 gol tadi setelah melihat kemunculan dari Andorio juga. Dan videonya pegang kan, Bakal coba diangkat, bakal coba dipasang. Wave Dragon bakal coba di-commit. Tidak ada lagi kesempatan untuk Widdy bisa bertahan. Bahkan flanker yang dia miliki gak sempat dikeluarkan. Tapi dengan Kalkulasi sekarang Widdy, kena skill juice-nya jelek banget dan anjing tidak ada lagi PLID. soft skill yang keluar. Ini menurut aku hanya menjadi poin tambahan aja, Ul. Iya. Additional poin aja. Mhm. Ditabrak lagi? Oh, ditabrak. Cuma yang menandakan informasi di sini adalah Apro. Dia memberikan vision yang jelas untuk Cars. Ketika one by one situation, head to head dalam bottom lane. Lihat Cars, Sakratul Maut. Bahkan coba tenggelamkan dengan adanya para pasukan dari tim Navi. Dan sayang sekali Cars harus tumbang di saat harus ada Turtle yang muncul. CV maju ke depan sana, Kertas Cars tarik balik ke depan. Retribution berhasil ditangkap. Tapi nampaknya mundur karena belakang tidak bisa menjadi sebuah jawaban untuk CV. Mengangkat ke arah Joe, The Wild Dragon following-nya damage yang sangat besar. Joe masih ada Angel lah. Masih bisa diangkat oleh Kabuki. Di follow yang dengan sangat baik. Itu dia. Yap. Tadi ada keraguan-raguan gak sih? Tadi soal pas lagi Afro dan Ukirnya mau bantuin ke Cars, sempet agak mau balik dulu nih karena ada turtle yang harus di setup. Iya, atau mengira mungkin dari Karsnya sendiri masih sanggup ya untuk menahan damage dari kedua hero tersebut. Retribution, tapi lihat dive in yang dilakukan oleh sosok seorang Joe. Gagal untuk menimbulkan impact. Gagal untuk mendapatkan orange buff. Tapi lihat di sana Cars bakal coba untuk mendapatkan satu point kill. Aran! Damage turret akan sangat cukup untuk membuat Aran tertakedown di depan sana. Aran memang kuat tuh. Tapi kalau udah dipaksa pakai damage turret, bisa apa? Udah gak ketahan juga ya, bahkan gak sempat untuk nyari spell vamp-nya dari setiap skill yang dia miliki. Dan Aran harus tumbang. Tapi setidaknya tim Liquid, mereka punya keuntungan yang cukup banyak. 1.400 gold lead sekarang. Ya, dan bahkan Kabuki sudah mulai bisa join tim fight-nya juga melihat dia punya Sky Pierce ya kali ini. Tapi bagian bawah, dari turret yang akan coba untuk diambil oleh pasukan Navi ini sekarang. Oke, tapi Joe-nya sneaky picky. Hanya untuk memandang saja dari kejauhan, gak mau komit karena ada Cars juga yang backup keberadaan dari Andorio untuk mendapatkan turretnya Om. Ya, ini masih ya cukup standar ya. Adanya pertukaran mungkin dari turret juga, top ditukar dengan bottom. Dan Andorio yang harus bisa farming juga. Belum ada point death memang untuk Andorio, tapi dia butuh umpan yang matang juga ya, sehingga bisa memberikan damage yang maksimal ke siapapun yang nantinya akan di-trigger oleh Way of the Dragon. Oke, tapi yang kita lihat adalah ini nggak sekecekik di game pertama. Lihat, masih ada sedikit goal difference. Kalau tadi kan sangat kecekik dan lihat CV di sana Sakratul Maut menambahkan Sky Piercer, Kabuki. Sky Piercer, jangan lupakan Navi, mereka tidak boleh sembarangan untuk membuat Kabuki dengan stack Sky Piercer yang tinggi. Yap, tuh penting soalnya ya, itu eksekutor karena balik lagi ini frontlinernya udah mulai bisa dimakan Om. Yep. Dan jangan lupakan ini karena pakai cici di gold juga, jadi otomatis goldnya bisa lebih jauh dipegang dengan Kabuki. Iya ya, match up-nya ya. Match-nya menang lane, terus juga semua Perfect. objektif dari Turtle ini sudah mulai di-secure oleh tim Liquid ID. Dan berarti Navi ya mereka harus bermain dari belakang dulu ya. Mereka harus menunggu item mereka jadi. Oh itu dia Sky Piercer. Jangan lupakan terlalu sakit nanti akan bisa membuat poin kill tambahan untuk Apro. Dan ketika Apro kali ini menjadi satu buah ATM untuk Sky Piercer-nya Kabuki, game 3 possibility akan terjadi. Harusnya ya, ini lagi di-maintain dulu oleh tim Liquid ID bagaimana keuntungan yang sedang mereka pegang. Split push itu dia menjadi salah satu kunci untuk Joe. Karena ya kalau misalkan nantinya dia kena tabrak, jangan lupa di sini ada Yeskiel yang siap juga nge-backup kapanpun. Dengan cooldown dari segi hard guard dengan cukup cepat dipacang sekarang Om. 20 second belum dipotong dengan cooldown item yang sudah didapatkan juga dengan DS tadi. Tapi mental masih ada, mungkin akan coba dijebol oleh tim Liquid ID. Kalau mereka mau coba, tapi ada purple buff yang belum diambil oleh tim Navi. Karena mereka masih menunggu dan harus menjaga biar Andor ini masih bisa mendapatkan purple buff juga. Dan so far zoningan yang manis ya dari Widdy selalu bermain di area depan dan ada pemain-pemain yang masuk dari belakang juga. Almost, it's never enough. Hanya kedengaran anginnya aja di depan sana. Harusnya para pasukan dari tim Navi, mereka udah mulai coba melakukan sedikit screening. Dan satu hal yang mungkin harus mereka pertahankan adalah di mana kondisi mid turret ini tidak boleh kelepas loh. Iya, penting banget walaupun itu udah kecicil dikit lagi ya HP turretnya juga. Tapi ya balik lagi dengan adanya asuransi di arah team fight untuk damage dealer dari tim Liquid ini lebih menjanjikan Om dibanding kalau Andoryu jadi single damage carry. Kalau dia udah kena pick off itu bakal bahaya banget buat Navi.
Itu udah pasti, dan Holy Crystal juga next item nih untuk Joy yang sebentar lagi akan selesai. Dan 3 item core untuk Kabuki juga selesai. Ditabrak. Bakal coba dipasang dan duel track menuju ke arah. Apakah 1-1 untuk ke belakang menjadi sebuah jawaban depan Afro. Gagal untuk mendapatkan kondisi dia bisa survive. Tapi Kars bakal coba flick for defensive dan Joy masuk terlalu dalam. Mereka melupakan para pasukan dari tim Navi masih memiliki damage dari depan sana. Lihat Ukir mencoba untuk membalikkan kembali posisi di mana WD. 1 point kill CP. Menghindari damage yang diberikan Kabuki, no energy. Gak ada Dead Sonata dan gak ada Rhapsody harusnya. Iya, minim banget pastinya. Wop, ditabrak lagi. Oh, ditabrak lagi dan lihat energinya Kabuki kali ini. Tidak boleh sembarangan untuk maju ke depan karena kalau dia diangkat sama Ukir, dia nggak punya energi seperti ini. Tadi itu dia flicker for defense dan Dario. Miss yang dilakukan double kill. Oke, for triple kill. Afro standby menuju ke arah Kabuki. The Way of Dragon. Masih ada satu buah flash of the Alliance dan Kabuki still survive. Looking for maniac dari Kabuki. Oh, team fight panjang yang memang dilakukan, tapi Navi banyak banget miskill yang mereka lakukan. Betul. Sebuah Mountain Shocker yang miss tadi yang membuat Kabuki masih bisa berdansa juga dengan rondo dia, dan akhirnya Lordnya akan dipegang oleh tim Liquid ID sekarang. Iya. Walaupun tadi upaya dari Afronya emang kick ke arah Kabuki, tapi itu loh ada Angela. The Flash of the Oasis Kalau yang aktif. Andoryu nunggu sebentar aja nih. Kita lihat ya. Pas tadi team fight, kita lihat minimap ya. Ini harusnya nunggu sebentar. Kenapa Om? Karena cowoknya udah OTW. Kecuali cowoknya belum hidup full. Dan dia punya The Way of Dragon. Ya, begitu tendang aktif The Flash of the Oasis. Ya, dan banyak banget skill ya tadi yang diperlihatkan oleh Navi, sehingga akhirnya keuntungan kembali bergulir untuk tim Liquid ID. Mereka secure Lordnya juga yang udah jalan ke arah top lane. Dan balik lagi dengan adanya high ground defense yang cukup minim dari Navi, ini bakal jadi sebuah tanda bahaya untuk mereka. Ya, sebuah masalah di mana dari arahnya sendiri I'm offended yang memang harus dijaga ya untuk tim Liquid ID. Ada sebuah rumput di depan, ada berisikan Kars, tapi dengan Holy Defense ini seharusnya masih akan bisa dihandle oleh Navi. Ya, tapi keadaan sekarang seakan sudah mulai dikuasai oleh tim Liquid dengan hanya kehilangan satu outer bottom turret aja. Dan Navi mereka nggak bisa berbuat banyak nih selain menunggu terlebih dahulu untuk mempunish siapapun yang akan nantinya maju. Ya, karena dari golnya juga lumayan jauh kan dari kedua gol ini dengan aktifnya juga, apalagi Kabuki 6 point kill. Stack Skypierce jelas sudah dipegang minimal 50. Yap, dan seperti kayak lack of damage juga nggak sih dari Navi? Iya. Cici yang ada di depan jadinya nanggung, punya damage oke dengan membawa Kara War Axe dan Hunter Strike, tapi akhirnya nggak jadi punya durability juga nggak Om? Ya, mereka bukan tipikal hero yang bisa langsung nge-burst ya, dan itu lebih memungkinkan untuk Angelanya nanti bisa memberikan heal-healnya juga dengan nyaman. Ya, lebih ke damage per second ya untuk damage dealer yang bisa disumbangkan juga, walaupun Ukir udah punya Skypiercer. Wah, tapi mereka ujung-ujungnya memang sebenarnya menjadi hyper carry Andoryu sih. Pasti. Cuma kalau menurut aku dengan hyper carry Andoryu, mid lane-nya menurut aku ada butuh burst damage. High ground kalau nggak minimal. Iya, kasihan ya kalau sendirian juga, karena kalau tumbang ini bakal bahaya. Ojo bakal coba ditapaksa masuk David ke arah belakang dengan nama Vedet, masih bisa dihindari oleh Afro, tapi lihat di depan sana si Peter terperangkap. Kar coba untuk memberikan damage, tapi itu dia damage yang sangat tanggung, membuat para pasukan dari tim Navi mereka nggak bisa berbuat banyak. Liquid mengamuk di game yang kedua. Yap, dan bahkan Joe-nya selamat loh. Membuat akhirnya Afro dan Shive yang hilang, dan kombinasi yang bagus banget tadi kita lihat. Amo Venet combo dengan Raging Sandstorm. Dan itu yang terjadi. Tapi masih ada I'm offended yang bisa dilakukan juga kembali oleh Aran sekarang. Oke, Aran kembali berada di garis depan, cukup menakutkan, dan WD mereka bahkan nge-zoning out untuk bisa mendapatkan satu buah turret tambahan. Kabuki itu strong, kali ini tidak tersentuh sama sekali dengan stack yang ini rapi nih hampir TLID nih, maksimal. serius kah TLID? Turret adalah hal terbaik yang bisa didapatkan sama tim Liquid ID untuk sekarang juga. Mereka nggak mau terlalu greedy dan memilih untuk mendapatkan objektif berikutnya, yaitu ke area dari Lord yang in hand, Omawa. Lord yang punya full HP yang jauh lebih tebal juga, dan tanpa adanya Holy Defense ini akan lebih sulit untuk bisa di netralkan yang nanti untuk efek charge dari Lord ini ketika dekat dengan Venet menuju ke arah Kars, damage terlalu sakit dan serang Kabuki. Zoning out bakal coba dilakukan, tapi lihat Kabuki di belakang sana masih ada Wind of Nature, tidak bisa dibendung para pasukan dari tim Liquid. Zoning out, dan seluruh tim Navi tidak ada yang bisa membantu Kasa juga CV. Dua fighter side laner mereka tumbang. Babak belur ya. Amo Venet yang on point dari Aran. Dan akhirnya Kabuki yang online juga untuk punya damage follow up yang pasti.
Dan Navi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja untuk saat ini. Sky Pierce dengan stack yang hampir penuh atau bahkan sudah penuh sekarang untuk Penuh sih harusnya. Kabuki. Dan tanpa point dead sama sekali, ini agak sulit untuk Navi karena mereka belum menemukan jawaban berarti untuk bagaimana cara bisa menumbangkan Kabuki yang sudah lengkap dengan full item, 5.000 gold difference, dan bahkan level yang di atas dari pemain-pemain lain kecuali jungler milik dari Navi. Terus gimana cara shutdown Kabuki? Gak mungkin mereka jangkau ke belakang. Kalau mereka all in jangkau ke belakang, ini gimana caranya gitu loh. Depannya, front to back ya udah gak bakal bisa dihantam. Karena mereka gak punya damage per second loh. Yap, itu dia. Dan susah banget ya, mau maju juga selalu udah kena poke duluan dari Kabukinya. Belum lagi dia punya Winter sekarang dan ada Yeskiel yang siap kapanpun untuk nge-backup. Oke, lihat Kocok Gaming Aran. Emang penetrate sedikit, terlalu terburu-buru di depan sana. Fokus dan bro, what are you doing? Fokus ke Kabuki tidak tersentuh sama sekali dan Panga berpasukan dari tim Navi. Mereka pura-pura ada kehilangan 2 pemain. Fokus ke PS, kamu tidak mampu terjadi dan tim Liquid memaksa menuju ke game yang ketiga. Dan bahkan keputusan mereka menuju ke arah Cici untuk tim Navi itu jadi sia-sia. Satu buah momentum demi momentum yang bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Adanya Angela yang bisa backup dan Satu fighter lagi kah? No. Si dia. Outland Last man damage. sih gua. Mungkin Harit ya, Harus Punya- jangan gak bisa des. yang dari jauh Bruno. Bruno better. Bruno bisa buat lawan Joy juga kalau kena tabrak ya kan. Dia bisa balas juga dengan Claw item pertama yang biasa dimiliki. Menang range juga pastinya di laning phase. Iya. Bruno bisa jadi pilihan yang cukup baik. Atau hero nyamannya aja buat Kabuki. Kari. Hari ya? Enggak sih tapi. Enggak ya, tetap Iya, Harit siapa yang ternyata. Oke, Harit. Alright. Kalau tadi sih emang opini aku aja cuma Iya. kalau memang Lebih diskusi Rishi 3 kali. Tekut. Mana hasilnya untuk ID dan juga untuk Liquid harusnya jujur udah pick yang sangat baik di 3 awal. 4 Hilda masih oke Soso, tapi jujur gua agak kurang serk di bagian Harit. Oke. Tapi ini bakal menjadi ajang pembuktian ya. Apakah kita akan melihat Navi interview perdana bersama Bude Wah nantinya? ini. Oke, tapi pertama tapi Yeskel di depan sana. Lihat dia sekaratul maut bahkan bakal bisa dipaksa oleh para pasukan dari tim Navi. Jangan lupakan hal tersebut, para pasukan dari tim Navi ini mereka bakal coba membalikan kembali keadaan apa yang sudah direnggut di game yang kedua. Yep. Dan kali ini bakal coba untuk kembali membangun bagaimana early dari Navi ya. Langsung menuju ke arah Little Wanderer juga. Tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh sosok Jo. Alright, tapi informasi yang didapatkan adalah ada satu purple buff yang masih terlihat tadi karena sosok permainan dari tim Liquid mereka buka vision di sana. Tapi sama sih ya, karena purple buff-nya juga dari Navi belum diambil sama sekali. Dan ini agak sedikit lebih safe pastinya untuk main dari Shiva sendiri. Tadi kalau aku ngeliatnya emblemnya dia pakai basic aman ya. Buat lebih sustain saja di lane-nya juga dan memilih untuk maksimalkan pasif dari Obsidia itu sendiri. Ya, dan sebenarnya kalau ngeliat dari item build-nya bakal lebih banyak mengarah ke arah ini nggak sih Om? Critical juga. Kayak Windtalker nanti bisa jadi jawaban. Fortune Stalker, second Oke, bakal coba dipaksa first blood di depan sana. Apro mencoba untuk baik dan sendiri sekali. Targetnya bergerak jauh, masuk terlalu dalam. Salah. Berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Navi dan itu dia Des viral yang berada di TikTok. Des ke depan dari Joe. Iya, itu dia. Dan balik lagi, punishment yang bisa diberikan oleh Navi membuat early dari tim Liquid ini akan semakin pincang. Karena sekarang setup menuju ke arah turtle pun sudah dilakukan oleh Navi. Wow, galak banget ya buat Navi-nya. Lihat, kejar karena memang ada hard guard dari Angela. Oke, tapi lihat di sana mereka mencoba untuk menuju ke arah WD. The power of retribution akan didapatkan, tapi Andorio! What a retribution from Andorio! Ya walaupun in the end nyawa Andorio juga harus hilang ya, terkena pentung dari Hildanya Widi. Tapi ya, ini belum menjadi sebuah keuntungan untuk Navi. Mereka dapetin turtle dan kalau kita ngeliat dari gold ini tim Liquid juga masih cukup mengejar Om. Iya, masih sama juga lagi-lagi. Oh. Hard guard. Oke, tapi jangan lupakan Widi
Ini terlalu sakit ngomongin cara Brave Fighters bisa membagi siapapun. Dan itu dia. Flicker mau tidak mau harus dikeluarkan. Tapi jangan lupakan Brave Fighters itu bukan damage sembarang damage untuk sebagai EXP laner ya. Yap. Early damage dia tuh kuat loh Brave Fighters. Alright, dan flickernya juga ini udah ke-trigger ya. 2 menit gak akan ada flicker buat Widi nantinya. Beda dengan Ukir yang gak apa-apa, dia bakal spam juga dari hard guard dari early. Dan sekarang udah siap lagi hard guardnya. Selalu ready ya, 20 second sekali. Kan, itu dia, nggak bisa ngedes. Itu yang sudah aku sampaikan. Purify-nya jadi terbuang sia-sia. Dan bahkan zaman Force masuk ke dalam sekalipun dia bisa dibalikan kembali kanan karena udah ada Angel Lion untuk WD. Damage yang terlalu besar membuat permasukan dari tim Navi kali ini tidak bisa ditumbangkan sekalipun. Aul itu sudah saya sedikit sampaikan sebelumnya. Yap, dan akhirnya Purify ya yang menjadi sebuah jawaban juga. Dan sejauh ini kalau kita ngeliat ya Shiva masih belum punya damage yang mumpuni ya untuk tadi di backup juga dengan hard guard-nya. Sehingga belum ada pertukaran nyawa juga yang terjadi dari top lane. Ya, karena memang masih sangat-sangat butuh item ya. Mungkin untuk opsi dia itu sendiri. Ketika Hand of Bone dipakai, dia harus punya damage yang memadai juga. Kecuali ada yang ikut di belakang dari opsi dia. Oke, tapi ini bakal jadi PR sih. Soalnya combo ini Angela bisa jadi sama siapa aja kan. Tadi mau zoning sama Kars, mau jadi eksekutor ke belakang main front to back sama Andoryu juga sangat possible dibawakan. Dengan arus yang sudah mulai terlihat membawa ke area dari top lane, di mana Turtle akan segera muncul. Dan Shive baru saja menyelesaikan sebuah Windtalker-nya. Saya tahu ya, Dolker. Setelah tough boots tadi buatin Shiva juga. Tapi ya main jauh nih mas yang dicari oleh Shiva. Karena dia butuh untuk farming dari bone shot-nya nih, pasif. Yang dimiliki dengan opsi dia. Jadi semakin panjang semakin enak lagi karena pasifnya juga bisa memberikan damage. Oke. Dan ini dia map Broken Wall ya yang ngebuat dari Turtle-nya bisa ditarik ke depan atau ke belakang juga positioningnya. Tapi Joe sudah hadir. Joe sudah hadir. Langsung ada sosok Final Stance yang dikeluarkan oleh Aran. Tapi lihat target utama mereka karena Yaskiel. Damage yang terlalu besar di burst membuat Yaskiel terkickkan di belakang sana. Permasukan dari tim Navi. Mereka tidak bisa dipukul mundur ke arah belakang. Sekalipun Kabuki belum mengeluarkan zaman Pulse. Tadi itu dia zaman Pulse yang dikeluarkan Kabuki langsung diikat. Purify hanya sekali. Sudah langsung ditumbangkan oleh opsi dia. Itu dia trigger Purify yang sangat mudah dari Sive. Yap, dan ini juga lagi-lagi ya targeting dari Navi adalah Yeskiel, dan Yeskiel. Selalu ada di targetnya Kars. Kars tampaknya kali ini agak cukup kesal untuk di game kedua. Dia agak cukup mengamuk. Brave Fighters dibuka terus-terusan. Benar-benar secara berkala. Membuat tim Liquid seakan-akan diremukkan untuk di game yang ketiga. Iya, ini... Tapi Golding juga nggak terlalu jauh loh, masih ya. Masih sih, tapi memang snowball dari Maxmon ini yang harus diwaspadai juga Hardguard. Oke, tapi masih ada pada slash yang miss dari sosok seorang Aran menandakan permasukan dari tim Navi tidak bisa ditembakkan. Tidak bisa ditumbangkan. Tidak ada lagi poin kill tambahan dan 1000 gold sudah berada di tangan dari Navi. Yap, yang perlu diwaspadai nantinya di dalam satu buah teamfight adalah Hand of Bone ya dari opsi dia juga untuk bisa mengikat siapapun. Dan sejauh ini kalau kita ngeliat connect-nya selalu ke arah Kabuki yang mau gak mau akhirnya dia ngeluarin satu buah Purify-nya. Ya, dan Andoryu bahkan first itemnya tuh Holy Crystal. Ya bayangin aja kalau kita lihat dari Kabuki bakal coba dipaksa hilang dan meledak. Kesetrum di arah top lane. Electrifying Beast. Dan itu dia damage burst yang membuat para pasukan dari tim Navi berhasil melenyapkan Kabuki. Hero Dash di depan opsi dia. Dan di last pick. Ngeri ya. Ya soalnya dia bukan konser tunggal lagi tadi. Duet dia tadi. Duet ya. Duet dengan Angela. Jadi dynamic duo ya. Ya makanya Omawa. Kita lihat di sini Kars. Bakal coba untuk membalikan kembali keadaan dengan adanya Brave Fighters. Kars too strong. Membuat Widi dan juga Joe kali ini gak bisa berbuat banyak. Permasukan dari tim Liquid mencoba untuk menyelamatkan tapi Raging Session for nothing. Apro kali ini tidak berhasil melakukan apapun. Dan balik lagi yang akan gue bilang. Menggunakan Hero Dash di last pick ketika kita tahu ada opsi dia. Sampai situ beta angkat tangan. So far ya kalau kita lihat memang dari segi itemization-nya juga cukup ketahan dari tim Liquid. Bahkan baru modal Starlium nih untuk Kabuki-nya Om Wawa. Dan Hasklau sudah selesai di tangan Shive. Ya, tinggal ke Berserker Fury juga 3 item core untuk opsi dia akan tersedia nanti. Dari Turtle yang akan spawn juga perfect Turtle kah sekarang buat nanti karena mereka punya kondisi yang memungkinkan untuk mendapatkan Turtle ini. Bahkan untuk poking damage yang diberikan dari Navi juga ini berjalan secara kontinu. Yep, grow terus juga ya. Dengan item-item critical juga yang sudah mulai diselesaikan oleh Shive. Tapi tidak ingin terlalu terburu-buru nampaknya untuk Navi coba ke Turtle-nya. Udah mulai ditarik ulur terlebih dahulu dan Joe
harus mencari angle yang lain dan memilih untuk mundur. Oh, lihat Andorio, dia terlalu berani, dia memaksakan karena dia tahu kondisinya di depan sana, dia bisa untuk makan siapapun. Following up damage dari teman-temannya cukup. Kita nggak ngomongin mid lane ya, biasanya kan mid lane yang melakukan covering up. Tapi ini dengan damage from dan juga EXP-nya berefektif. Tapi lihat Ukir bakal coba dipasang dengan ada flicker di sana, membaik time. Mencoba dengan adanya flash of Theosis, dia berhasil bersadar Soul Queen. Coba untuk bertahan. Bertukar dengan adanya satu turret saja, tapi lihat Widdy terkunci. Tidak ada jalan untuk pulang selain flicker dan Andorio kali ini berbahaya, mencoba untuk moving tapi gagal dia. Iya, dan itu Jo hampir bisa dapetin nyawa dari Ukir ya. Almost never enough loh. Ya, pada Puppet of the String juga. Yep. Oke. Lihat dengan ada Puppet of the String dan dia berhenti di jalan di depan sana. Yep, terdiam terpaku ya dengan Puppet of the String yang on point juga. Tapi sekarang wah lihat itu dia critical damage dari sosok Shive. Andorio udah punya damage yang cukup besar, langsung bisa meledak di belakang sana dan Kamoke tidak bisa bertahan. Dua tim fight yang berbeda dan lihat semua pegang orang satu-satu membuat para pasukan dari tim Liquid mereka kebingungan. Gak ada damage yang terpusat dan bahkan Gas masih bisa selamat walaupun tumbang di depan sana. Pertukaran yang akan cukup adil dengan killing speed didapatkan oleh seorang Andorio. Iya, dan juga kayak dari tim Liquid ID mereka minim banget stopper untuk Andorio bisa masuk ke belakang. Ya, sangat mudah ya tadi untuk bisa melompat juga, bahkan melepaskan Electrifying Blitz dan Lord tanpa adanya persaingan. Navi leading sangat jauh dan bahkan Shive sudah mengumpulkan pasif yang sudah lumayan banyak sekarang. Wah, ini apakah ini ada buff dari Joy M6? Mungkin ya, dengan lagu yang berbeda juga. Tapi ya memang nggak ada stopper sih dari tim Liquid untuk bagaimana menghentikan laju dari Andorio. Susah juga. Arlot juga yang paling diharapkan. Paling Arlot. Paling Arlot bener final slash-nya dia. Ya atau ya kalau, oh itu dia final slash. Enggak ya. Sama Ampro bukan menjadi target yang baik sepertinya untuk sejauh ini. Dan dia nggak keluar apa-apa, lihat. Gak ada flicker, gak ada King Chef. Dan ini bisa dibalikin malah. Mereka bisa balikin keadaan. Kenapa maksudnya bilang balikin keadaan? Karena Ampro udah stand by on position. Ini cuma mereka menunggu apa rotasi yang dilakukan oleh Andorio. Selama Andorio-nya udah ada dan dekat, mereka bisa all in menuju tengah ataupun bottom lane. Tapi selama tidak ada Andorio, itu yang akan diredam oleh para pasukan dari tim Navi. Selama nggak ada Andorio, nggak ada damage. Purple on, mau ditabraknya, di bagian topnya. Lihat itu dua kali dash. Terlalu sakit di depan sana. Aran, final slash berhasil mendapatkan satu point kill. Terhadap Shutdown Andorio. Menandakan para pasukan dari tim Liquid kali ini mereka bisa memberikan kembali keadaan. Tapi sayangnya dengan adanya Shive is coming, mereka membuat para pasukan dari tim Liquid yang harus mundur dan merelakan tidak bisa lebih poin kill yang bisa dapatkan. Yap, dan itu terlalu dalam juga nggak sih dari Andorio-nya yang akhirnya kena shutdown, di mana mereka masih punya Lord yang berjalan di arah bottom lane, Om. Final Slash! Aran! Tapi sayang sekali-kali ini para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan momentum karena flicker yang diberikan dari seorang Shive. Zoning out coba terjadi, Shive menjadi target utama dari seorang WD dan lihat WD gak bisa ngedes, mencoba untuk mengejar musuh Shive dan Kabukinya ter-takedown. Dua tim fight yang berbeda. Kars benar-benar membuat para pasukan dari tim Liquid pulang dan di zoning sampai depan best turret. Alright, dan bahkan kali ini Arannya masih mencoba untuk mempertahankan satu buah inner turret yang ujung-ujungnya masih belum berhasil. Kars memisahkan tim fight dan backupan dari Ukir ini selalu on point, Om. Iya, sangat. Ya on time memang, apalagi dengan hard guard yang punya cooldown sudah cukup cepat sih aku ngelihatnya. Akan menuju ke Enchanted Talisman setelah ini bagi Ukir juga. Cuman memang untuk kesalahan dari Navi tadi adalah overcommit kan yang terjadi. Tanpa kehadiran dari Andorio membuat mereka agak harus menahan lagi. Padahal mereka yang dapetin Lordnya. Agak dalam soalnya dari Andorio ya, yang aku bilang dari awal. Emang agresif tapi kadang terlalu agresif juga jadinya ngeri gitu loh. Over ya tadi ya. Ya memang udah broken wall tapi kan final slash tuh yang masukin kembali ke dalam. Iya. Ya mungkin miskalkulasinya di final slash tadi. Karena kan terlihat final slash-nya udah keluar kan tadi infonya kan. Tapi kita lihat di sini target utama mereka menuju ke arah Joe. Damage-nya terlalu sakit di depan sana, mencoba untuk dilindungi tapi tampaknya tak bisa. Perpasukan dari tim Liquid memilih untuk mundur ke arah belakang dan final slash sudah keluar dari Kars. Kali ini langsung ditutup dengan Brave Fighters, gila. Dia nggak peduli, satu kali Final Slash dikeluarkan. Di mana Final Slash itu selesai, Kars udah siap pakai Brave Fighters di situ. Tapi sekarang ancamannya juga dari tim Liquid ID adalah mereka punya Kabuki nih. Dengan satu buah Holy Crystal yang udah selesai. Dan PR dari Kabuki adalah memang kalau kena Hand of the Bone-nya dari Shive.
Itu yang harus dihindari sih memang, tapi Andorio lagi-lagi. Oke, Andorio menuju ke arah belakang, Kabuki menjadi target utama mereka dan bahkan di depan sana permasukkan dari si Blackbird masih memiliki Yeskiel. Target utama Yeskiel masih bisa selamat, tapi Aran mencoba untuk jalan dari seorang Aran dan ditikat. Aran gak bisa ngedis. Sipe ke arah belakang menjadi target utama dari seorang Winnie, tapi free hit dari seorang Sipe membuat Winnie sakarat dalam haus. Iya, karena dia punya Haskell juga untuk kalau misalkan dia kena tabrak dia tinggal hit balik dan itu dia jawabannya. Shiva nggak perlu recall untuk menumbuhkan kembali HP-nya. Ya, karena ada pasifnya juga dia Bone Shard ya, untuk bisa mengembalikan lagi HP yang sudah terkuras juga. Tapi Lordnya ini akan menjadi Lord free karena cukup jauh jarak yang dimiliki oleh John untuk bisa mendekat ke Lord. Wow, dan targeting dari Andorio langsung Kabuki, dan Kabuki. Ya, ternyata yang ngincar Kabuki bukan si Shive. Iya. Andorio plus Ukir. Ya, jadi tinggal pilih Kabuki mau tumbang di depan apa tumbang di belakang. Tumbang Di depan ada Kars ya. Iya, di belakang ada Andorio sama Ukir. Mau tumbang agak depan dikit ya udah ada Sipe. Dan itu Karsnya juga emang selalu ke Yeskiel terus-terusan. Dan kali ini keadaan dari tim Liquid ID yang sedang tertinggal. Mereka harus menahan bagaimana hadirnya juga Lord yang ada di arah atas Navi. Tanpa adanya sosok stopper pasti nih. Bagaimana Andorio yang sekarang sudah akan selalu bisa di backup pula oleh Ukir. Dengan cooldown yang juga udah akan terlihat maksimal dengan Enchanted Talisman juga yang baru selesai. Yep. Dan bahkan ya Wishing Lantern nih buat Andorio juga ya. Udah tebal seharusnya bukan masalah sekarang buat Andorio. Apalagi Shive juga menyelesaikan itemnya dengan cukup cepat. Malefic Gun ada untuk Shive. Oke, tapi informasi yang didapatkan adalah Andorio kali ini mencoba ada satu flanking yang digagalkan. Dipaksa dengan raging set belum target mereka berhasil mendapatkan dua Prefector. Mencoba tinggal sekarang Winnie. Apro terlalu dalam tapi itu dia Andorio. Benar-benar mengeksekusi dengan luar biasa. Dan Sipe, hand on board-nya ditahan banget tuh. Ya karena dia tahu ada sosok Arlot yang bisa ngedaya ke dirinya. Harusnya ya, tapi pertukaran antara kedua belah roamer yang terlihat tim Liquid ID memang mampu untuk bisa mempertahankan game ini lebih panjang lagi. Tapi sayangnya mereka kehilangan satu buah base turret di arah top lane yang dimana ini adalah menjadi Ini kelihatan nih tim Liquid ID main serius nih kelihatan. Andorio berdengar Kabuki, dapatkan 2 poin bisa didapatkan. Andorio dipaksa pada slate. Damage dari turret terlalu sakit tapi nampaknya permasukan dari tim Liquid. Mereka pun juga kehilangan 3 poin. Fokus karena depan Yeskiel karena jalan untuk pulang dan bahkan hilang double kill from Sipe. Lihat, hand open. Tulang belakangnya dipegang gak ada jalan untuk pulang. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka bakal coba untuk memaksa untuk melakukan defensif dan Winnie gagal untuk memakan karena Sipe. Lawan Lassen Kabuki final. Navi kembali membuat sang pasukan kuda tenggelam ke dasar kelas. Tapi TLID udah main Kembali serius menelan pipi buruk game tapi ini, Jo. Tahu apa Navi ya? setelah Oke, kita juga lanjut ke dikalahkan di match yang game yang berikutnya kedua ya. tapi match yang Kelihatan nih kali beda ini nih, masih tim bisa Liquid ID. mereka amankan